wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Haryati, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Bidang studi ekonomi, program studi pascasarjana Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan cerita praktik baik atau best practice dengan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Adapun situasi yang menjadi latar belakang di kelas adalah satu, peserta didik dalam hal literasi dan numerasi. 3. Kurangnya peserta didik dalam pemecahan soal-soal HOTS. 4. Kurangnya komunikasi dengan orang tua peserta didik. 5. Kurangnya pembelajaran yang inovatif. Dari kelima poin di atas dapat diambil kesimpulan bahwa selama ini pembelajaran di kelas membutuhkan mode pembelajaran yang tepat. Adapun mode pembelajaran untuk mengatasi latar belakang masalah di atas yang pernah dicoba untuk praktik baik ini adalah 1. Mode pembelajaran discover learning. 2. Mode pembelajaran problem based learning. 3. Pembelajaran cooperative learning. Ini penting untuk meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap pelajaran ekonomi di kelas dengan menggunakan mode pembelajaran yang inovatif. Dengan cara memilih dan memanfaatkan metode dan media belajar yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai harapan. Dalam praktik peran dan tanggung jawab guru yang lainnya adalah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan menentukan mode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa. Dengan cara memilih, tantangan yang dialami untuk mencapai tujuan di atas adalah 1. Menumbuhkan motivasi semangat belajar siswa, di mana respon siswa dalam mempelajari materi yang diajarkan masih kurang karena kurang minatnya terhadap literasi dan numerasi. 2. Memotivasi peserta didik untuk belajar menyelesaikan soal-soal HOTS. 3. Kemampuan guru dalam menerapkan metode dan media pembelajaran, memanajemen proses pelaksanaan pembelajaran sesuai alokasi waktu, dan cara menyajikan materi masih terbatas, serta terbatasnya waktu untuk mempersiapkan mode pembelajaran inovatif. 4. Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas. 5. Komunikasi dengan orang tua belum terjalin dengan baik dengan keadaan kondisi ekonomi dan profesi orang tua peserta didik yang terlibat dalam kegiatan, yaitu dalam pembuatan praktik baik ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak yang turut mendukung sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Pihak-pihak yang terlibat adalah siswa kelas 10 dan semua staf guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dengan daya dukung dari lingkungan sekolah juga orang tua. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain: 1. Mempersiapkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 2. Membuat manajemen waktu dan ruang berdiskusi baik dengan rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua. 3. Perlu melakukan latihan dalam penerapan metode pembelajaran yang digunakan dan media pendukung dengan menyesuaikan alokasi waktu yang ada. 4. Menyajikan materi pembelajaran melalui video dan PPT semenarik mungkin sehingga tidak membosankan bagi siswa. 5. Menggunakan sarana dan prasarana alternatif yang dapat menjangkau kelas yang diajar. Strategi yang digunakan adalah 1. Menerapkan mode pembelajaran discover learning. 2. Menggunakan asesmen awal, LKPD kelompok, dan LKPD individu sebagai alat bantu yang dapat membantu siswa cepat memahami materi dan cepat menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakan. 3. Menggunakan media video atau PPT untuk menguatkan daya ingat siswa terhadap materi yang dipelajari. 4. Membimbing ketika pelaksanaan kerja kelompok atau diskusi sampai dengan presentasi. 5. Menarik kesimpulan. 6. Menyegarkan suasana dengan permainan atau ice breaking. 7. Refleksi guru dan siswa. 8. Memotivasi siswa. 9.
doa tutup, dan salam. Adapun proses pelaksanaan adalah sebagai berikut. Proses penerapan strategi dengan melaksanakan tahapan dari model pembelajaran discovery learning adalah mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, hingga kegiatan penutup. Sedangkan proses pelaksanaannya antara lain 1. Memberikan rangsangan, 2. Pernyataan, 3. Pengumpulan data, 4. Pengolahan data, 5. Pembuktian, 6. Menarik kesimpulan. Pihak yang terlibat adalah kelas 10. Sumber daya atau materi diperlukan untuk melakukan strategi di atas adalah guru harus memiliki pemahaman yang baik tentang penerapan metode pembelajaran discovery learning maupun cara menggunakan media gambar, video, kuis, dan aplikasi dari internet serta penggunaan latar pendukung lainnya agar tujuan dapat tercapai. 2. Materi ekonomi kelas 10 diantaranya pembagian ilmu ekonomi yang ditunjang dengan metode atau sarana prasarana untuk bisa komunikatif terhadap siswa seperti PPT, video yang relevan, dan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi dari internet yang mendukung diharapkan mampu merangsang siswa untuk berpikir kreatif dan membuat inovasi-inovasi baru serta menumbuhkan rasa suka terhadap pelajaran ekonomi. Dampak dari langkah-langkah yang dilakukan yaitu 1. Memotivasi belajar siswa terhadap pelajaran ekonomi. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan adalah respon dari teman sejawat. 2. Rekan guru menyambut sangat baik dengan apa yang sudah dilakukan terkait dengan strategi ini karena secara tidak langsung memberikan motivasi kepada mereka untuk melakukan hal yang sama demi tercapainya tujuan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. 3. Respon dari peserta didik sangat antusias dan sangat mengikuti proses pembelajaran. Yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan dikarenakan pada model pembelajaran discovery learning memberikan anjuran untuk membaca buku dan kegiatan belajar lain yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Peserta didik membuat hipotesis atau pertanyaan masalah yang sifatnya sementara pada awal pembelajaran. Peserta mulai menganalisis dan mengolah data, peserta menarik kesimpulan dan bisa dijadikan prinsip umum pada semua kejadian atau masalah yang sama. Discovery learning membantu peserta didik memperbaiki dan meningkatkan keterampilan serta proses-proses kognitif. 5. Pengetahuan yang diperoleh melalui discovery learning mampu menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer pengetahuan. 7. Menimbulkan rasa senang. Penggunaan media seperti PPT, video, gambar, kuis, dan aplikasi dari internet dapat menumbuhkan semangat dan minat siswa untuk belajar ekonomi sehingga sangat membantu siswa untuk cepat memahami materi. Kesiapan dan kemampuan guru serta komunikasi yang baik dengan semua pihak yang terlibat juga sangat mempengaruhi keberhasilan praktik baik ini. Pembelajaran dari seluruh proses best practice adalah dalam setiap pelaksanaan pembelajaran semestinya seorang guru harus memiliki kesiapan yang cukup baik agar pembelajaran dapat terlaksana dengan terarah sesuai tujuan yang telah dirancang. 2. Guru sebaiknya terus melakukan inovasi-inovasi baru yang akan membawa hal yang sangat baik terhadap perkembangan dan motivasi belajar siswa. 3. Menjadi guru yang kreatif dan inovatif sangat menyenangkan dan menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih untuk memberikan pengajaran pada siswa. 6. Guru harus mengikuti perkembangan zaman dan dituntut untuk menguasai teknologi pada era digitalisasi ini. Demikianlah pemaparan dari saya, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.